Semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil manfaatnya. Masalah manusia dan cemburu yang berlebihan. Tentu kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari yang namanya masalah, baik masalah internal atau masalah eksternal, yang terkadang bisa membebani diri kita. Di antara masalah manusia itu adalah menjadi korban dari seseorang yang mempunyai kecemburuan yang berlebihan. Bahkan saya lihat di berita-berita ada yang mencelakakan pasangannya hanya karena mempunyai rasa cemburu yang berlebihan. Atau bahasa manisnya itu adalah jika tidak denganku maka tidak dengan yang lain. Nah, terlalu cemburu. Dia cemburu melihat pasangannya dekat dengan yang lain, padahal itu teman kantornya. Jadi misalnya dia mempunyai pasangannya bekerja. Nah, lalu dikarenakan bekerja pasti bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja. Tapi dia cemburu yang berlebihan sampai akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan. Lalu tentang cemburu. Nah, saya belum menikah, saya ingin menikah, tapi belum ada uang. Nah, tolong doakan saya agar bisa secepatnya mempunyai uang agar bisa menikah. Dikarenakan saya belum menikah, jadi saya sangat ingin mencari informasi-informasi tentang pernikahan. Salah satunya adalah cemburu. Wajar nggak sih seorang pasangan itu cemburu kepada pasangannya? Ternyata itu adalah hal yang wajar. Nah, hal yang wajar, tapi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai menyakiti. Saya mendapatkan informasi bahwa di dalam agama Islam itu ada yang namanya ad-dayus, dal ya waw sya. Nah, titik tiga sa titik tiga. Dayus. Ternyata dayus itu adalah seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya ketika istrinya atau anaknya melakukan perbuatan maksiat. Nah, tentu kita tahu bahwa salah satu perbuatan maksiat adalah selingkuh, seperti berpegangan tangan dengan yang bukan mahram, berpegangan tangan dengan selingkuhan, berciuman, apalagi berhubungan badan dengan selingkuhan. Nah, maka suami itu harus cemburu. Suami itu harus cemburu kepada istrinya agar istrinya tidak selingkuh, agar anaknya tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agamanya. Suami itu harus cemburu agar istrinya tidak melakukan maksiat, agar anaknya tidak melakukan maksiat. Nah, lalu jika dia tidak cemburu, dia tidak marah, dia suka ketika melihat istrinya melakukan perbuatan maksiat atau anak yang melakukan perbuatan maksiat, maka dia disebut dayur, dal ya waw sa titik tiga. Nah, ada dalil-dalil, diantaranya silahkan buka kitab Soheh At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 2512 yang artinya 3 golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka. Pecandu bir, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dayur yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya. Nah, jadi ada 3 orang
yang diharamkan oleh Tuhan masuk surga? Silakan buka di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 2512. Nah, ada 3 orang yang diharamkan masuk surga. Yang pertama pecandu bir, minuman keras. Yang kedua anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya ketika istrinya melakukan perbuatan maksiat. Nah, atau seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat, tidak menegur, tidak memarahi, tidak menasihati ketika istrinya melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Nah, lalu silakan buka di dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 32 halaman 141. Di situ disebutkan Dayyus adalah laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Nah, jadi seorang laki-laki atau seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya atau membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat, maka dia dinamakan dayyus dal ya waw sa titik 3, dan dia termasuk orang yang diharamkan masuk surga. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar tentang permasalahan manusia, yaitu cemburu. Nah, ada cemburu yang berlebihan, lalu ada cemburu yang mengarah ke agama. Nah, lalu apakah, ini saya bertanya kepada Anda ya, Anda yang nonton ya, apakah seorang suami itu wajar mempunyai sifat cemburu atau tidak usahlah cemburu? Ngapain cemburu? Ya, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah. Tadi saya hanya menyebutkan apa yang saya dapat dari referensi kitab Al-Kamakola. Nah, semuanya itu Al-Kamakola. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga.